Assalamualaikum pemirsa, khususnya pemirsa yang berasal dari mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Bandar Lampung. Salam jumpa dalam mata kuliah e-bisnis pertemuan ketiga materi mengenal e-bisnis. Dalam pertemuan ini kita akan membahas berbagai hal mengenai definisi e-bisnis, elemen pada bisnis beserta peranannya, persamaan antara e-commerce dan e-bisnis, perbedaan antara e-commerce dan e-bisnis, hubungan antara e-commerce dan e-bisnis, serta permasalahan-permasalahan yang terjadi pada e-commerce. Yang pertama, e-commerce menurut para ahli merupakan bentuk transformasi atau perubahan dari key business process atau proses-proses kunci dari suatu bisnis ke dalam pemanfaatan teknologi internet. Key business process meliputi segala proses kunci dari suatu bisnis berupa proses riset produk dan riset pasar, pengembangan produk dan jasa, penjualan atau pemasaran, produksi, dan lain-lain. E-bisnis merupakan bentuk transformasi dari proses-proses di dalam suatu organisasi untuk mewujudkan customer value. Kemudian kita akan membahas mengenai 7 elemen pada e-bisnis serta peranannya. Yang pertama, competitive strategy. Competitive strategy berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan e-bisnis. Yang kedua, business strategi. Diperlukan dalam e-bisnis sebagai strategi yang mana berupa pemanfaatan media dan teknologi internet. Yang ketiga adalah value chain. Berperan untuk memudahkan di dalam proses produksi barang dan jasa, proses pemasaran dan distribusi barang dan jasa. Employees, peningkatan kemampuan tenaga kerja dapat dilakukan melalui adanya pelatihan dan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Customer, mengacu pada pembeli, pelanggan, customer yang mana harus dipuaskan melalui keamanan dan kenyamanan layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Yang keenam adalah market segment, yaitu pengelompokan pelanggan ke dalam beberapa kelompok pasar, merupakan wujud dari respon terhadap adanya competitive strategy antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Yang ketujuh adalah business unit, merupakan bagian dari e-bisnis dengan memanfaatkan adanya value chain dan proses bisnis di dalamnya, employee serta bisnis strategi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan e-commerce dan e-bisnis. Yang pertama, kesamaan proses yang dimiliki di dalamnya. Proses pemilihan dan penggunaan infrastruktur teknologi informasi, baik server, topologi jaringan, paradigma jaringan, dan lain-lain. Yang kedua, proses pemilihan penggunaan teknologi dan media penyimpanan berupa database. Yang ketiga, proses pemilihan dan penggunaan aplikasi-aplikasi keperluan server agar memberikan secara online dan mobile. Proses pengamanan sistem dengan memanfaatkan sejumlah perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komputer. Kelima, proses manajemen sistem, baik manajemen pengguna, manajemen fitur di dalam layanan dan aplikasi, manajemen database, dan sebagainya. Yang keenam, proses untuk mewujudkan sistem yang legal, di mana sistem yang legal meliputi legalitas dari lisensi perangkat lunak yang digunakan dan legalitas akses ke dalam sistem. Selanjutnya, kesamaan peran dalam value chain. Yang pertama, primary activity, memuat semua aktivitas utama yang terdiri atas inbound logistik, membawa bahan-bahan baku ke dalam sebuah bisnis. Operation, mengubah bahan baku menjadi produk jadi maupun setengah jadi. Outbound logistik, proses pengangkutan produk jadi ke pasaran. Marketing dan sales, proses pemasaran produk dan service atau layanan. Yang kedua yaitu support activity, memuat aktivitas-aktivitas pendukung dari primary activity, meliputi firm infrastruktur atau infrastruktur dalam perusahaan. Human resource management, pengelolaan semua pekerja sebagai aset sumber daya manusia milik perusahaan. Teknologi, semua teknologi yang digunakan dalam menunjang proses produksi,
distribusi dan pemasaran produk, serta procurement atau proses pengadaan baik untuk bahan baku hingga tenaga kerja dan aset perusahaan. Selanjutnya adalah kesamaan interaksi dengan konsumen dan pelanggan. Yang pertama melalui sistem, aplikasi dan layanan yang disertakan. E-commerce dan e-bisnis sama-sama memiliki interaksi dengan konsumen dan para pelanggan. Yang selanjutnya, kesamaan interaksi dan komunikasi dengan rekan bisnis dan supplier. Yang pertama, para pelaku e-commerce dan e-bisnis sama-sama memerlukan adanya kedekatan interaksi dan komunikasi dengan sesama pebisnis lainnya. Selain itu, diperlukan juga komunikasi yang baik dengan para pemasok atau supplier barang atau produk yang akan dijual pada toko online. Hal ini sangat penting agar memiliki jaminan penyediaan stok barang di gudang apabila toko memerlukan permintaan yang banyak. Selanjutnya adalah perbedaan e-commerce dan e-bisnis. Yang pertama, perbedaan antara proses eksternal dan proses internal. Pada e-commerce, semua proses yang ada di dalamnya mengacu pada proses eksternal, yaitu bagaimana peningkatan pembelian oleh konsumen terhadap produk yang ditawarkan. E-commerce tidak banyak atau bahkan tidak ada mengacu pada proses internal, misalkan mengenai supply chain, biaya produksi, ketersediaan bahan baku, dan lain-lain. Pada e-bisnis bukan hanya mengacu pada proses eksternal, yaitu penjualan produk, tapi meliputi semua proses internal pada suatu bisnis. Misalkan ketersediaan bahan baku, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, hubungan dengan supplier, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perbedaan cakupan proses eksternal dan proses internal. Pada e-commerce, proses eksternalnya yang pertama adalah proses penjualan atau sales. Yang kedua, proses pemasaran atau marketing. Yang ketiga, proses pemesanan secara online atau order. Yang keempat, proses pengiriman produk ke konsumen atau delivery order. Yang kelima, proses layanan atau customer service. Yang keenam, proses pembayaran purchasing. Yang ketujuh, proses suplai barang dan jasa atau supplies. Pada e-bisnis meliputi 7 proses, seperti e-commerce di atas. Namun, ditambah dengan cakupan proses internal berupa produksi, inventory, pengembangan produk, manajemen sumber daya, manajemen resiko, dan lain-lain. Selanjutnya, perbedaan kompleksitas strategi. Pada e-bisnis, cakupan kegiatan jauh lebih luas dibandingkan e-commerce. Dapat diketahui bahwa di dalam sebuah e-bisnis pasti terdapat elemen e-commerce. Pada e-bisnis bukan saja mencakup proses transaksi online sebagaimana hanya pada e-commerce, tapi juga produksi, distribusi, stok barang, supply chain, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perbedaan jumlah integrasi di dalamnya. Pada e-commerce menyediakan 3 buah integrasi, di antaranya pertama, integrasi secara vertikal untuk aplikasi berbasis web. Yang kedua, integrasi core business untuk ruang pemasaran pada e-commerce dan ruang komunikasi dengan pembeli secara online. Integrasi teknologi untuk penanganan pembayaran secara elektronik. Sedangkan pada e-bisnis, yang pertama adalah integrasi vertikal untuk front office halaman website e-commerce dan back-end sistem dari e-commerce. Yang kedua, integrasi horizontal untuk pemanfaatan CRM atau Customer Relationship Management dan ERP, Enterprise Resource Planning. Yang ketiga, integrasi ke kanan untuk hubungan antara pemilik bisnis, konsumen, dan rekan bisnis. Yang keempat, integrasi ke kiri untuk pemanfaatan teknologi terbaru penunjang sebuah bisnis. Selanjutnya adalah hubungan antara e-commerce dan e-bisnis. Hubungan e-commerce dan e-bisnis memiliki hubungan yang erat dan saling berkaitan satu sama lain. E-commerce merupakan sub-bagian dari e-bisnis. Secara umum disebutkan bahwa e-bisnis dapat terdiri atas satu atau beberapa e-commerce di dalamnya. 3 bentuk kombinasi hubungan antara e-commerce dan e-bisnis diantaranya adalah 1.
E-commerce memiliki sebagian elemen yang menjadi elemen dari e-business. Misalkan elemen penjualan produk, penyajian produk secara online, inventory untuk stok barang, supply chain, serta transaksi secara online dan elektronik. Semua elemen dari e-commerce merupakan elemen e-business. Misalkan terdapat sebuah aplikasi dan layanan e-business yang mana di dalamnya terdapat subbagian layanan berupa e-commerce. Yang ketiga, e-commerce merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan e-business. Semua elemen dari e-commerce merupakan e-business. Namun, e-business memiliki sejumlah elemen yang tidak dimiliki oleh e-commerce. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan terjadi di dalam e-commerce, tindak kejahatan pada transaksi di dunia digital, penipuan dan pencurian kartu kredit online, atau disebut juga credit card crime and fraud, akses ilegal ke dalam sistem, dan pencurian database. Namun, ada perlindungan hukum terhadap transaksi bisnis digital. Dengan adanya kasus-kasus kejahatan pada transaksi digital yang terjadi pada e-commerce, maka dilakukanlah perlindungan hukum terhadap transaksi bisnis digital melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan UU ITE. UU ITE ini mengatur dua hal utama di dalam kegiatan internet masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama adalah jaminan keamanan hukum bagi para pelaku bisnis online, yaitu penjual dan pembeli, sehingga transaksi dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Yang kedua, mengatur tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada jaringan internet. Demikianlah perkuliahan kita kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan pada forum ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video pendidikan ini. Salam Dharma Jaya, the best.